Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, baiklah saya Aitri Lestari Ramadina NIM 34 2018 037 akan mencoba membuat tutorial cara menghitung validitas dan reliabilitas. Simak video ini sampai selesai. Cara menguji validitas ini adalah contoh data yang telah saya buat, di mana ada 30 responden dan 67 butir soal. Saya mengisi angkanya 1 dan 2, di mana angka 2 ini saya beri skor jika jawabannya benar. Skor 1 saya beri jika jawabannya salah. Karena respondennya ada 30, jadi saya buat angka 1 sampai 30. Misalnya anak nomor urut nomor 1 ini soal nomor 1 menjawab soal benar, saya beri poin 2. Soal nomor 9 dia menjawab salah, jadi saya beri angka 1. Baiklah, selanjutnya cara menghitung jumlah. Untuk jumlahnya ini kita menggunakan rumus SUM. Buka kurung, dari soal nomor 1 ini semuanya kita blok sampai butir soal terakhir. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini adalah hasil jumlah responden yang pertama. Jika kita ingin secara otomatis, bisa kita seret dari atas sampai bawah. Dan inilah hasil setiap jumlah masing-masing dari 30 responden. Untuk Airtable-nya kita bisa download di Google dengan menuliskan Airtable download PDF, dan saya sudah mendownloadnya. DF sama dengan N kurang 2. N ini adalah jumlah dari responden, lalu dikurang 2. Karena responden saya 30, jadi 30 dikurang 2 jadi 28. Di sini saya menggunakan tingkat signifikasi untuk satu arah, yaitu 0,005. Di sini 0,4487 untuk 30 responden. Langsung kita ketik di sini 0,4487. Langsung kita seret saja.
karena hasilnya akan sama saja. Lalu R hitung bisa menggunakan rumus Corel. Sama dengan Corel buka kurung soal semua nomor 1 kita blok titik koma jumlah dari jumlah 1 sampai 30 responden kita blok. Kemudian yang terakhir bagaimana validitas itu? Validitas itu bisa menggunakan rumus if sama dengan buka kurung jika R tabel lebih besar dibanding R hitung maka dikatakan valid, jika tidak dikatakan tidak valid. Dan ternyata soal nomor pertama ini valid, yang kedua ini tidak valid. Tinggal kita seret aja, dia akan otomatis. Nah, ternyata dari 67 soal ada yang valid dan juga tidak valid. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pengujian reliabilitas manual. Pertama, kita akan mencari jumlah dengan rumus sama seperti validitas tadi. Kita akan mencari jumlah Y, yang dimananya rumus sama dengan sum buka kurung kita blok sampai soal terakhir kita tutup, enter, lalu kita seret. Untuk Y kuadratnya ini adalah kita tinggal kuadratkan jumlah Y sama dengan data Y dikali data Y, kita enter, lalu kita seret karena nilainya akan sama saja. Untuk mencari rata-rata data Y dan data Y kuadrat sama dengan sum buka kurung kita blok data dari responden 1 sampai terakhir, data kolom 1 sampai terakhir, kemudian tutup, kemudian enter. Kita hapus, kemudian kita seret saja. Inilah adalah nilai rata-rata Y dan rata Y kuadrat. Tabel kedua ini yaitu tabel X kuadrat dengan
mengkuadratkan butir soal dari tabel pertama secara berurutan sampai terakhir. Kemudian enter. Jika ingin secara otomatis, kita tarik saja. Kemudian tarik sampai responden ke-30. Kemudian kita cari sigma X kuadrat dengan cara sama dengan sum, buka kurung, kita blok responden 1 sampai 30. Kemudian kita tutup, enter. Tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya yaitu sigma X kuadrat sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari responden 130, kita tutup kurung, enter. Sigma X kuadrat copy tabel terakhir, lalu seret seperti biasa. Untuk N-nya, N ini kan adalah jumlah responden. Karena responden saya 30, jadi kita ketik saja 30. Untuk varian itu sendiri, kita menggunakan rumus sama dengan variabel P. Buka kurung, kita blok dari kolom soal 1 hingga terakhir atau responden 30, kita tutup kurung, kemudian enter. Lalu seret lagi sampai nilainya keluar seperti tadi.
Kemudian ada sigma varian. Sigma varian adalah hasil rata-rata dari varian. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita seret data variabel P, kita tutup kurung, kemudian enter. Untuk varian total saya menggunakan jalan sama dengan variabel P buka kurung, jumlah data Y untuk varian total, kita blok semua dari data pertama sampai terakhir. Kemudian tutup kurung, enter. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.